A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Selagi nyawa masih dikandung badan, tiada kata yang pantas dilafazkan dan diucapkan dari hati dan lisan seorang insan yang bertakwa dan beriman, selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga saat ini kita masih dapat menjalankan rutinitas dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menarik tangan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Islam merupakan agama yang menyuruh kita untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya peduli pada diri sendiri, namun juga kita dituntut untuk peduli dengan lingkungan di mana tempat kita tinggal, yaitu dengan cara merawat, menjaga, dan melestarikannya untuk lingkungan kita. Allah mencintai hamba-Nya yang menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebahagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Sebagai manusia akan terjadi 3 buah interaksi dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Adapun contoh interaksi hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu misalnya ketika kita tengah beribadah, baik itu sholat, puasa, maupun hubungan kerohanian lainnya. Dan hubungan manusia dan manusia lainnya sebagai contoh ketika kita berkomunikasi dan juga saling membantu antar sesama umat manusia. Dan yang ketiga, interaksi antar manusia dan juga lingkungannya. Bagaimana cara kita untuk merawat, menjaga, serta melestarikan lingkungan tempat kita berada. Selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga berfirman dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu manusia yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa beribadah
dengan memuji Engkau? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari arti ayat di atas, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana sebagai khalifah manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya. Islam mengajarkan agar manusia sudah sepatutnya kita berkewajiban untuk memelihara, merawat, dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bumi sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk lainnya sudah dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmatnya, mulai dari sungai, gunung, laut, bukit, lembah, dan lain-lain, ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diolah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia dan makhluk lainnya. Ada satu hadis tentang kepekaan terhadap lingkungan, yakni hadis Jabir bin Abdullah qol kanat lirijali minna fulul ardin faqalu nuajiruha bithuluth warrubu' wan nisf faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dahulu ada beberapa orang memiliki beberapa tanah lebih. Lalu mereka berkata, lebih baik kami sewakan dengan hasilnya sepertiga, seperempat, atau setengahnya. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah maka hendaknya ditanami atau diberikan kepada kawannya. Jika tidak diberikan maka ditahan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hadis di atas mengandung anjuran agar semua manusia, khususnya umat Islam, menanam tanaman yang berguna, baik bagi manusia maupun kepada hewan. Apabila tanaman tersebut telah berbuah dan buahnya dimakan oleh manusia maupun hewan, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah dari setiap buah yang dimakan, sekalipun buah tersebut dicuri. Ada sebagian manusia yang serakah dan merusak alam demi kepentingan pribadinya, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dihasilkan dari mengeksploitasi alam tersebut. Misalnya penebangan, misalnya hutan yang dulunya lebat kemudian ditebang secara massal untuk diambil kayunya, maka dampak yang akan terjadi adalah hutan tersebut menjadi gundul dan bisa menyebabkan longsor, banjir yang dapat merugikan manusia tersebut dan makhluk lainnya. Dalam memelihara lingkungan sekitar, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Di antaranya melakukan reboisasi hutan yang gundul, kemudian membersihkan lingkungan sekitar, serta dengan tidak membuang sampah sembarangan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia yang diberi akal dan kemampuan oleh Allah, kita harus memanfaatkan dan mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjaga, merawat, dan melestarikannya dengan baik, tidak mengeksploitasi dan merusak alam secara berlebihan, karena semua hal itu akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Alam harus terjaga keseimbangannya supaya kita dapat mewarisi ke anak dan cucu kita kelak. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah
ceramah singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kepada Allah saya memohon ampun, dan kepada kita semua saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.